Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman di channel saya, dan kali ini saya sedikit melakukan modifikasi ke remote RC WPL ini ya, dengan menambahkan fitur reverse steering ya teman-teman. Reverse steering ini saya jelaskan dulu untuk kegunaannya, yaitu bisa eh, membolak-balikkan steeringnya ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya suatu saat nanti teman-teman mau misalnya memindahkan ini saya kasih lihat contohnya ya, receiver RC-nya ke RC lain, teman-teman tidak perlu lagi untuk ragu menempatkan servonya di mana saja. Itu boleh ya teman-teman, karena kapan-kapan misalnya servonya kebalik, itu kita bisa reverse di sini ya teman-teman untuk steeringnya. Contohnya saya kasih lihat dulu di sini, saya perlihatkan dulu contohnya ya. Oke, saya nyalakan dulu remote-nya, kemudian receiver-nya juga saya nyalakan. Oke. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat ya. Saya contohkan di sini, ini dalam kondisi normal ya. Misalnya saya putar steeringnya ke kiri, maka servonya akan berbelok ke kiri juga, muter ke kiri juga. Nah, kalau ke kanan ya ikut ke kanan juga. Nah, ini maka jadi kalau misalnya sampai teman-teman memasang ini ke RC lain, kemudian cara pasang teman-teman itu kebalik servonya, ini bisa tanpa harus memindahkan servo lagi teman-teman. Jadi teman-teman bebas menempatkan servonya di mana aja. Oke, saya kasih lihat lagi contohnya seperti ini ya. Ini sesuai arah steeringnya ya. Namun jika ini tuasnya ditarik ke belakang, maka akan terjadi sebaliknya teman-teman. Putarannya akan terbalik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, itu dia melawan ya. Nah, berlawanan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini enaknya kalau pakai apa ini? Reverse steering ya teman-teman. Oke, untuk cara pembuatannya itu sangat gampang ya teman-teman. Silahkan saja teman-teman tonton video ini selanjutnya. Oke. Oke, dan untuk cara pembuatannya silahkan teman-teman siapkan saklar model tuas seperti ini ya. Sebenarnya sih untuk modelnya bebas ya teman-teman. Yang paling penting itu ini teman-teman, dia 6 pin ya, 6 pin. Bisa teman-teman lihat 6 kaki ya. Oke, lanjut kita siapkan juga beberapa potongan kabel, karena ini yang akan kita pasang di pin 6 ini ya, 6 pin ini. Oke, dan langkah pertama saya akan sambungkan dulu kabelnya ke bagian tengah ini, ke kaki tengah dua ini ya. Untuk kabelnya itu bebas ya teman-teman, mau warna apapun itu boleh, yang penting teman-teman bisa ingat ya posisinya masing-masing. Oke, akan saya solder dulu, dan mungkin saya akan skip seanunya penyolderannya karena durasi videonya terlalu panjang, nanti akan saya jelaskan lagi ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah melakukan pemasangan kabel 2 buah ya. Untuk langkah pertamanya pasang kabel di pin tengah 2 ini ya, kiri kanan. Oke ya, ini untuk langkah pertama ya teman-teman. Kemudian langkah kedua ini teman-teman, dari pin sudut ini, pin sudut yang di sebelah sini, ntar saya coba tunjukkan dulu. Untuk pin yang di sebelah sini kemudian dikonekkan ke sini ya teman-teman. Untuk dari sudut ini dikonekkan ke sudut secara menyilang ya teman-teman. Nanti akan saya perlihatkan lagi setelah saya selesai menyoldernya ya. Oke, ini dia kabel dari sudutnya. Pin sudut di sini saya sambung ke pin sudut bawah ya, dan nanti akan disambung di pin yang di sudut sini, di sebelah sisi satunya disambung juga ke sebelah sini teman-teman, secara menyilang ya. Ini yang dua tengah ini dibiarkan aja dulu seperti ini. Nah, jika sudah selesai di jumper, maka bentuknya akan seperti ini ya tampilannya teman-teman. Ingat ya, ini yang di tengah kabel merah sama kabel hitam, pin tengah dua-duanya. Kemudian dari sudut pin sudut ini disambung ke sudut sisi bawahnya ya, secara menyilang. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kabel merah sama hitamnya itu menyilang ya. Oke, lanjut kita ke pemasangan ke remote-nya ya. Di sini sudah saya siapkan remote-nya yang akan kita modifikasi.
Oke, langkah pertama saya akan bongkar dulu remote-nya. Untuk pemasangan saklar refreshnya itu terserah teman-teman ya, mau menempatkan di mana aja itu terserah. Tapi kalau menurut saya sih ini sebaiknya di bagian sini ya, karena di sini saya lihat sedikit ada rongganya ya, karena ini rongganya memang di dalam tidak terlalu luas ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari rongga yang kosongnya ya teman-teman. Oke, saya akan cabut dulu kabel untuk sirkuit ke steeringnya dan untuk maju mundurnya. Dan saya akan buka dulu modul remote-nya karena akan dilubangi di situ ya teman-teman. Oke. Oke, di sini lanjut kita akan potong. Di sini ada 3 kabel ya untuk di bagian steeringnya. Di sini ada warna putih, hitam, dan merah. Dan yang akan kita lepas di sini teman-teman itu yang warna merah ya. Warna merah sama putih akan kita lepas kabelnya. Ini saya jelaskan dulu teman-teman. Sebenarnya ini tanpa saklar ini pun sebenarnya bisa juga. Cuman terlalu repot kalau seandainya kita harus merepair steeringnya ya. Karena harus dibongkar lagi remote-nya. Kalau pakai ini tidak perlu repot lagi untuk membongkar anunya remote-nya, karena kita tinggal reverse dari sini, dari saklar ini. Oke, saya akan potong dulu kabelnya di sini karena ini akan kita alihkan jalurnya ya. Oke, ini yang dipotong cuma kabel hitam sama merah aja ya teman-teman. Oke, intinya kalaupun kabel teman-teman beda warnanya, yang jadi anunya di sini petunjuknya itu warna bukan warna ya teman. Paling pinggir saya pin kiri dan kanan ya teman-teman. Yang di tengah ini biarkan aja seperti ini, itu tidak masalah ya teman-teman. Oke, kemudian kita kupas sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian ujung kabel 2 ini teman-teman disambung ke yang di silang tadi ini, ke kabel jumper yang silang tadi ini. Mau itu terserah teman-teman mau taruh di sini atau di sebaliknya sini, itu terserah ya, bisa itu bolak-balik bisa. Oke, saya akan solder dulu di situ, saya akan jumper dulu. Oke, sepertinya ini sudah. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya, ini disambung ke sela yang di kabel jumper yang selang-seling tadi. Oke ya, semoga teman-teman bisa pahami. Dan kemudian kabel yang di pin tengah tadi 2 ini kita sambung ke yang kita potong tadi teman-teman, yang pinggir kiri kanannya ini, yang untuk pin kiri kanannya kita sambung ke sini. Oke, saya akan kasih timah dulu supaya lebih enak nyoldernya ya. Oke, saatnya kita sambung yang, ingat ya teman-teman, ini yang pin tengah tadi, yang 2 ini kabel merah sama putih pin tengah disambung ke sini ya teman-teman. Ini bolak-balik bebas ya. Nanti kalau misalnya pun kebalik ya, paling putarannya kebalik, nanti akan di reverse lagi, gampang itu, sangat gampang ya teman-teman. Oke, saya akan pasang dulu kabelnya.
Oke, saya rasa sudah selesai semua konektor disambung ya. Saatnya kita pasang pengencangnya nih teman-teman. Karena kita akan pasang di sini. Oke, saya kencang. Dan saatnya kita pasang kembali untuk ke modulnya ya. Oke, saatnya kita akan melakukan pengetesan ya teman-teman. Dan untuk cara seperti ini tidak menutup kemungkinan ya untuk teman-teman bisa lakukan juga ke remote lainnya selain remote WPL ini. Oke, saatnya kita lakukan pengetesan ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan receivernya dan beserta servonya dan juga baterainya ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Saya nyalakan dulu untuk receivernya dan juga remote-nya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jika posisi seperti ini menghadap ke depan, tapi itu bisa bolak-balik ya teman-teman, tergantung cara cara teman-teman memasang kabelnya. Di sini jika teman-teman perhatikan di sini arahnya sesuai sama steeringnya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, sesuai sama arah steering. Jika ditekan ke belakang tombol reverse-nya ini, maka akan berputar sebaliknya teman-teman. Nah, itu dia. Maka dia akan berlawanan arah. Oke ya. Dan saya rasa videonya sudah cukup sampai di sini saja. Dan semoga video ini membantu buat teman-teman yang mungkin satu hobi dengan saya. Dan saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.